Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kerta Wiyantu Wiswata. Umat sedharma yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ido Sang Hyang Widiwasa karena Asung Kerto Waronugrahanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Sadripu. Sebelum melanjutkan Dharma Wacana, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Dwi Putri, penyuluh agama Hindu non-PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa hidup di jalan Kali Yuga ini tidak mudah karena banyak tantangan yang harus kita hadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu tentang membangun generasi muda yang berkualitas dengan mengendalikan Sadripu. Umat Dharma yang saya sayangi, seperti yang kita ketahui bahwa Sadripu itu ada di dalam diri kita yang harus dikendalikan. Sadripu itu sendiri memiliki arti, yaitu Sad yang berarti 6 dan Ripu yang berarti musuh. Musuh yang dimaksud di sini adalah musuh yang berada di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana yang tercantum di dalam Kekawin Ramayana bab 1 Wirama Sronco bait 4 yang artinya keinginan atau kama dan semua jenis musuh yang terdekat di dalam hati atau pikiran, tepatnya tidak jauh dari badan sendiri yang semacam itu tidak ada di dalam diri beliau. Sifat kesatria yang dimilikinya serta pintar dalam menjalankan pemerintahan. Umat sedharma yang saya banggakan, sesungguhnya Sadripu tersebut bibitnya telah terbawa bersama dengan Karmo Wasana sejak kelahiran. Demikian juga Sadripu akan selalu muncul akibat perpaduan dari triguna, terutama antara sifat rajas dan tamas. Hal ini pun akibat dari rangsangan benda-benda yang berpengaruh lingkungan hidupnya. Dan wibeko pengetahuan disertai dengan sifat satwamlah sebagai pengendalinya. Perpaduan rajas dan tamas sebagai perangsang munculnya Sadripu yang tidak bisa direndam dengan satwa dan dharma, maka akan menghasilkan asubho karmo atau perbuatan buruk. Namun sebaliknya, apabila dapat diatasi dengan satwam dan dharma, yang muncul adalah subho karmo atau perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam petikan Kekawin Ramayana tersebut, bahwa kuncinya tergantung dari kemampuan pengetahuan dan pikiran untuk mengatasi dan mengarahkannya. Umat sedharma yang saya cintai, adapun bagian-bagian dari Sadripu yaitu yang pertama kama. Kama dalam Sadripu ini dimaksud adalah nafsu atau keinginan yang negatif. Manusia memang harus memiliki keinginan. Tanpa keinginan, hidup ini akan terasa datar. Tetapi keinginan yang sifatnya positif, seperti ingin jadi dokter, guru, dan lainnya. Keinginan yang terkendali akan menjadi teman yang akrab bagi kita. Dan yang kedua adalah loba. Loba berarti tama atau rakus yang bisa merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Loba yang sifatnya negatif akan menyebabkan seorang terdorong untuk melakukan kejahatan karena merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Contohnya tindakan mencuri, merampok, dan sebagainya. Loba yang sifatnya positif hendaknya dipertahankan, seperti tidak puas terhadap ilmu pengetahuan yang positif, loba terhadap amal atau dana punya. Yang ketiga adalah kroda. Kroda berarti kemarahan. Orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya akan menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain, bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Banyak tindakan-tindakan anarkis dan kriminal yang timbul karena kemarahan, seperti merusak barang milik orang lain, memukul teman, bahkan ada yang tega membunuh keluarganya sendiri. Yang keempat adalah moha. Moha berarti kebingungan yang dapat menyebabkan
Pikiran menjadi gelap sehingga seorang tidak dapat berpikir secara jernih. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akibatnya, hal-hal yang menyimpang akan dilakukannya. Banyak penyebab seorang menjadi bingung seperti marah, mendapatkan masalah yang berat, kehilangan sesuatu yang dicintai, dan sebagainya. Yang kelima adalah mada. Mada berarti mabuk. Orang mabuk pikiran tidak berfungsi secara baik. Akibatnya timbullah sifat-sifat angkuh, sombong, takabur, dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Seperti mabuk kekayaan yang dimilikinya, mabuk karena ketampanan, mabuk juga dapat ditimbulkan karena minuman-minuman keras. Dengan minum minuman keras yang berlebihan akan menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran sehingga menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah matsarya. Matsarya yang berarti dengki atau iri hati. Hal ini akan menyiksa diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Orang yang matsarya merasa hidupnya susah, miskin, bernasib sial, sehingga akan menyiksa batinnya sendiri. Selain itu, bila iri terhadap kepunyaan orang lain, maka akan menimbulkan rasa ingin memusuhi, berniat jahat, melawan, dan bertengkar sehingga merugikan orang lain. Umat sedharma yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa sadripu dapat berakibat buruk, berbahaya bagi keselamatan, ketenangan, ketentraman, kesehatan, kebahagiaan, dan kecerdasan. Adapun cara umat Hindu dalam mengatasi sadripu yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui upacara yajna. Misalnya melalui upacara manusia yajna atau potong gigi sebagai manusia bahwa musuh dalam diri harus direndam. Yang kedua, memperdalam dan menjalankan ajaran kesusilaan terutama Trikaya Padisuddha, Pancayama, dan Pancaniyama Brata, Catur Paramirta, serta ajaran Karmapala. Dari uraian di atas adalah simbol-simbol yang dapat dilakukan agar sadripu yang berada dalam diri kita dapat dikendalikan. Cara di atas dapat dicapai jika didasari oleh keinginan yang kuat dan disertai dengan hati yang tulus. Seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Hindu juga telah mengadakan upacara potong gigi dengan tujuan bahwa nantinya akan membentuk generasi muda Hindu yang berkualitas. Umat sedharma yang berbahagia, dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa 6 musuh tersebut berada sangat dekat dengan kita, seperti yang terdapat pada Ramayana pertama. Disebut bahwa ragadi musuh mapar rahatio tongwania tan madoh ringawa ieko tan hanori sira prawira wihikan sirangniti, yang artinya kama dan lainnya itu adalah musuh yang dekat di hatilah tempatnya dan tak jauh dari badan, yaitu ada pada beliau. Sloka tersebut mencerminkan bahwa begitu dekatnya musuh-musuh kita, seperti kama, loba, kroda, mada, moha, dan matsarya. Apabila tidak mampu untuk mengendalikannya, terutama kemarahan atau kroda akan mengakibatkan kehancuran, sehingga mudah mutlak bagi kita untuk melakukan segala jalan dharma untuk mengendalikan sadripu. Terhindar dari sadripu adalah tujuan umat Hindu demi terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu wajib melakukan upacara yajna, yaitu potong gigi, dan mengamalkan ajaran kesusilaan yang bersumber dari kitab suci. Umat sedharma yang berbahagia, sadripu merupakan jurang bagi kita semua. Untuk itu mari kita berlomba-lomba untuk selalu berada di jalan dharma. Dengan dharma nantinya akan kita gunakan sebagai sumber keseimbangan dalam melewati zaman Kali Yuga ini. Sadripu juga terbawa bersama dengan karma wasana sejak kelahiran yang harus direndam agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Umat sedharma yang saya muliakan,
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.